Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke-188. Angkanya Mas Sulung nih, 88. 2 minggu menuju akhir tahun kita. Bentar lagi udah 31 Desember. Iya. Lu plan lu apa? 31 Desember liburan? Ya seperti biasa liburan keluarga. Keluarga udah pasti ya. Iya, ini liburan terakhir sebelum tahun depan anak gue udah masuk SMA. Iya betul, penting itu. Jadi mah ya, ntar kadang-kadang kadang udah gede, SMA udah susah. belum tentu mau tuh. Iya itu dia, masih bisa bersama jalan-jalan. Setuju gue. 2 minggu menuju 2025. Nggak terasa udah. Ini kita berarti bentar lagi tahun ke-5 juga ya. Tahun depan udah tahun ke-5 di belakang layar. Luar biasa loh konsistensi kita, kamu gue ya. Iya. Ini konsisten. Walaupun ada sempat ya kadang kita pernah, seingat gue kita cuma pernah sekali break. Iya. Sekali break karena nggak dapet tanggal syuting kita breakin. Iya. Sisanya tuh nyaris nggak pernah kita. Cuma maksud gue yang gue ini ya, yang gue respect itu ya adalah komitmen ya. Kalau kan sekarang kan lu kan cukup sibuk ya gitu. Maksud gue dengan segala macam kesibukan lu itu, lu masih siapin waktu untuk taping sih. Gue itu sih gue hargai banget sih gitu loh. Karena lebih ke buat kita bisa sharing berdua juga. Plus kita ketemu orang di luar kita buat saling ngobrol. Kadang kan kita ngobrol tapi lebih ke dapet insight baru juga kan. Betul. Nah kalau menurut gue sih sebenarnya satu tantangan kalau kita bicara soal podcast itu kan adalah masalah konsistensi. Iya kan? Karena kan gue lihat ada beberapa podcast yang memang awalnya happening oke banget, tiba-tiba mereka sekarang gue ketemu lagi break dulu, lagi nggak jalan dulu gitu loh maksudnya. Itu sih kalau gue melihat seperti itu kan sekali lagi apa konsistensi kan sama komitmen gitu loh maksudnya. Ya mudah-mudahan kalau gue kita berdua tetap bisa tetap bisa frekuensinya sama ya. Nah, itu amin loh maksud lah gue. ya. Kita tetap bisa menjaga komitmennya sama frekuensinya tetap sama itu sih. Amin. Iya. Kita bahas apa nih di episode 188? Kita nggak usah bahas yang berat-berat. Jangan. Menuju akhir tahun, apalagi cuma berdua, nggak ada bintang tamu ya hari ini. Kita pernah pada zaman episode belum 100 saya ingat gua. Itu kita The Power of Say No kita bilang. Sebenarnya itu ada temennya, yaitu The Power of Say Yes. Yes. Ya tau misalnya gampangnya kita ngambilnya nggak enakan. Sebenarnya nggak enakan bisa dua. Nggak enakan untuk bilang tidak. Tapi sebenarnya nggak enakan bisa juga untuk bilang iya. Iya betul. Saking nggak enak saya masih baru nih. Misalnya contoh di sebuah perusahaan dapat kesempatan untuk mencoba hal baru atau naik jabatan misalnya. Kadang-kadang ada juga loh orang yang nggak enakan untuk bilang iya, sungkan ya. Bener nggak sih sungkan tuh kan? Iya sungkan kan. Ya kadang-kadang nggak enakan gue. Atau disuruh lu coba lu ngomong ke temen lu karena mungkin lu punya peluang untuk kerjasama. Nggak enakan untuk ngobrol. Jadi kan menurut gue apa yang lu ngomong itu adalah satu hal yang sangat benar, itu valid dan itu relate. Sebenarnya gini loh Dip, kalau menurut gue juga ya, kalau di pekerjaan kita nih, di profesi kita, gue ambil contoh pengalaman gue aja lah ya. Kayak misalkan awal-awal gitu ya, orang misalkan minta gue jadi pembicara gitu loh. Gue itu awalnya itu gue nggak langsung mengiyakan. Gue ngerasa malah gue berapa kali gue tolak. Mungkin ini gue nggak pernah share ke teman-teman juga. Gue itu lebih banyak nolaknya daripada gue iyain gitu loh. Belakangan aja gue iyain gitu loh. Karena gue ngerasa gue nggak enakan. Gue nggak enakan bilang iya karena gue ngerasa kayak gue belum pantas. Ada di panggung itu, ya kan? Yang kedua tuh adalah kayak gue ngerasa kayaknya gue belum mampu deh untuk bisa untuk bisa sharing atau untuk untuk sharing menyampaikan hal yang mereka minta. Jadi biasanya cara gue nolak itu adalah semuanya paling gampang schedule, ya kan? Yang paling enak itu ada jadwalnya nggak bisa kan kayak gitu loh. Tapi kemudian gue refleksi lagi ya gitu loh. Maksud gue orang minta gue misalkan jadi narasumber gitu ya. Itu kan biasanya kan mereka juga nggak mungkin juga minta gue jadi narasumber untuk ngomong sesuatu hal yang nggak gue kuasain dong. Nggak mungkin kan kayak gitu loh. Misalkan misalkan urusan lingkungan atau finance minta gue ngomong enggak, karena itu bukan kapasitas gue gitu loh. Tapi biasanya mereka minta gue ngomong itu kan soal manajemen artis, bagaimana mengolah memanage manusia lah kurang lebih. Nah itu kan sebenarnya gue sangat bisa ngomong karena itu kan pekerjaan gue sehari-hari kan gitu loh, yang sudah gue lakukan selama bertahun-tahun. Nah sampai akhirnya gue ngerasa kalau misalkan ada yang minta gue untuk ngomong dalam konteks bagaimana pekerjaan sebagai seorang manajer artis atau memanage manusia lah, memanage orang itu, ya udah apa salahnya sih gue terima dan gue
mencoba gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang lu ada rasa, bukan kadang-kadang sering Dip. Gue kayak belum waktunya deh gitu. Kayaknya belum waktunya deh, jangan gue deh. Kalau bisa jangan gue. Gitu loh, orang lain aja. Gitu loh. Berapa kali kayak gitu loh. Padahal itu sebenarnya peluang buat lu juga. Sebenarnya. Kalau gue apa ya? Gue tuh kadang-kadang masih suka nggak enakan bilang iya untuk tawaran masuk. Kalau bicara gue udah bisa bilang iya lah. Tapi kayak kerja sama sosial media. Mungkin gue kan nggak kayak talent gue dengan mudah ngomong di kamera. Beda lah, ngomong di kamera untuk jadi bicara gue oke gitu. Gak ada masalah, ya benar. Tapi kalau mempromosikan barang, kadang gue tidak sepede itu sih. Nah, kalau gue pernah tuh Dip, gue pernah berapa tahun lalu gue diminta untuk sama semua bank tuh, ya kan, untuk gue kayak jadi influencernya lah gitu. Gue coba, budgetnya sebelumnya gue coba ya. Tapi habis itu gue mudusin, gue nggak lagi deh. Gitu loh. Karena gue ngerasa gini ya, gue nggak tahu ya ini. Tapi bukan kalau ini pengalaman gue adalah kan gue hampir tiap hari itu menerima WhatsApp ya. Atau misalkan dari talent manager gue tuh mengasih tahu bahwa ada tawaran pekerjaan untuk talent gue untuk apa, untuk sebagai apa, untuk kerja sama lah gitu, untuk produk A, B, C, D gitu ya. Gue lihat karena mungkin gue setiap hari sudah berkecimpung dengan itu, kemudian gue yang dealing juga, kemudian gue tahu bagaimana ngeribetnya itu bikin konten dan kemudian harus posting, kemudian bolak-balik revisi apa segala macam. Jadi kalau ada tawaran sekarang gue nggak ambil sih Dip. Gue nggak ambil, gue memutuskan enggak gitu loh, karena gue tahu. Kalau nggak ada mukanya gimana Mas? Apanya? Kalau nggak ada mukanya? Gue enggak juga sih. Kayak gini juga ya, banyak juga ada beberapa lah gitu. Kalau mereka tahu gue lagi di Bali atau di mana, mereka suka WhatsApp gue. Atau mereka tahu gue kan datang dong ke sini gitu. Atau mereka juga tahu gue foodie lah gitu ya. Nanti datang dong ke restoran ini, coba kita kasih ini gratis, tapi nanti tolong di review atau di posting. Gue ngerasa kan kerjaan gue selama ini udah ngurusin talent gue seperti itu ya. Jadi gue bilang enggak, mendingan gue bayar aja deh. Gitu loh. Itu juga sama kalau itu gue. Gue mendingan gue bayar aja. Maka gue nikmatin. Kecuali restorannya itu punya teman gue. Atau misalkan hotel itu misalnya teman baik gue, dia undang gue. Masuk itu juga kan buat gue nggak ngerasa itu beban. Tapi kan lu harus membuat sesuatu ini yang orang udah ngasih lu komplimen, masa lu nggak itu sih gitu loh. Nah, gue ngerasa kayaknya gue nggak mau terbebani dengan hal seperti itu. Ya namanya gue liburan aja gitu loh maksudnya. Nah, kalau gue sih seperti itu sih Dip. Kalau untuk urusan yang sosial media kayak gitu. Ya again, kadang-kadang nggak enakan tuh bukan cuma bilang iya ya. Tapi bisa juga nggak enakan untuk nolak. Ada juga kan semuanya. Gitu. Semuanya akhirnya ujung-ujungnya semua diambil Atau bisa juga kayak kadang-kadang gue nggak kenal juga, tau udah DM gue, saya udah kirimnya makanan atau kirim apa ini, kan mau gak mau kita harus fotoin kan, harus ini. Nah gitu loh maksud gue, nggak bilang itu beban, tapi maksud gue ya hal seperti itu kayak gitu loh. Itu akan terjadi sih kayak gitu loh. Seperti itu. Sebenarnya salah satu contoh tuh Ernest tuh termasuk teman dekat gue yang cukup berani untuk kalau iya, kalau enggak langsung dia. Jadi ya ibaratnya nggak usah pakai ada kata nggak enakan. Kalau emang lu nggak siap, bilang aja enggak. Kasih clear WhatsApp dengan detail. Kalau menurut gue gini, untuk urusan talent gue sangat clear untuk kayak gitu. Iya, enggaknya gue jelas banget. Tapi buat kita sendiri yang kita susah. Sendirinya. Iya, itu juga sama sih. Iya, kan? Kalau talent jelas banget. Kalau enggak, karena apa? Enggak mungkin, enggak bisa kita pending, kita pusing karena talent kita kan nggak cuma satu orang. Harus jelas clear. Tapi ke kita yang kadang-kadang kita yang mikir kan ini gimana iya apa enggak ya? Iya apa enggak ya? Kalau gua nolak enggak enak enggak ya kayak gitu loh. Iya kan? Sama kan Dip? Kayak gitu. Nolak enak apa enggak? Satu lagi diambil apa enggak ya? Nanti dia kayak gimana? Dia tersinggung enggak ya atau kayak gimana kayak gitu. Banyak pertimbangannya. Kalau untuk talent kita clear jelas. Iya ini ambil, ini enggak. Enggak ada pakai kata enggak enak kan? Enggak ada. Enggak ada buat sendiri yang susah. Jadi sebenarnya kalau menurut gue kita bisa nerapin buat diri kita juga. Kita buat talent kita bisa kok. Iya kan? Emang tinggal keberanian. Paling tetap mikir perlu lah. Harus. Tapi habis itu harus segera putuskan mau iya atau enggak kayak gitu loh. Dan kalau lu udah buat keputusan, lu nggak boleh mikir lagi ke belakang. Iya. Itu. Bener. Gua pernah tuh. Ini ya. Tiba-tiba ada orang DM gue mau ngasih gue batik ya harganya tuh gini kan. Gue ambil atau enggak ya? Karena kalau gue ambil, gue pasti akan posting apa-apa segala macam. Itu gue mikir 2 hari tuh. Akhirnya gue tolak. Akhirnya lu tolak? Gue tolak. Gue kemarin sempat ada tawaran
gue juga setengah-setengah. Tawarannya lewat sosial media gitu, di DM. Promosiin, juga kayak gitu. Promosiin barang ini. Enggak, gue bukan. Kayaknya gue nggak cocok. Tapi setelah gue tolak, gue lihat orang-orang lain, oh barangnya bagus juga ya ternyata. Tuh gitu gue ikut aja gitu. Jadi kadang-kadang ada mikir gimana, harusnya, ya itu dia kadang-kadang nggak enakan mikir, gue cocok nggak ya? Iya. Bener, gue juga mikir kadang-kadang itu juga. Gitu. Gila nih berarti harganya sekian ya. Kayak gitu kan. Terus ini mau dikirimi, mau di ini. Gue mikir, gue bilang nanti bisa pikirin dulu ya kayak gitu. Akhirnya gue bilang kayaknya gue belum ini deh kayak gitu. Akhirnya gue tolak kayak gitu. Tapi abis itu lu lihat tahu nggak batiknya bagus apa nggak? Lumayan sih, harganya juga lumayan di. Jadi buat teman-teman kalau menurut kita ya, soal nggak enakan ini ternyata nggak berlaku buat anak muda, anak baru, tapi semua ya kayaknya semua itu ngalamin hal seperti itu hal sih. Ya. Jadi sebenarnya solusinya apa ya sih buat nggak enakan ini? Kayaknya memang nggak, sebenarnya kalau menurut gue sih begitu tawaran itu datang ke kita nih kalau menurut gue nih ya, hati kita pertama pasti tahu ini kita bilang iya atau enggak, itu harusnya langsung kita kasih tahu sih menurut gue. Walaupun kadang-kadang kita butuh waktu 1 hari juga. Iya, untuk mikir. Untuk mikir nggak langsung. Tapi kalau gue selalu percaya feeling gue pertama itu apa? Itu sebenarnya jawaban benar. kita. Begitu nanti gue mikir lagi kayak 1-2 hari lagi sama sebenarnya. Cuman gitu kadang loh. tertutupi ya. Kita perlu waktu untuk ini, jadi nggak kesana nggak terlalu cepat. Jadi kan, sebenarnya gitu. kalau misalnya ada sesuatu yang jawabannya lu udah tahu kelihatan cukup jelas, jangan lu tunda. Jangan tunda. Jawab aja. iya, enggak. Betul. Tapi kalau memang lu nggak yakin, kasih waktu 1 hari. Tapi lu harus buat keputusan. Kita tuh mikirin pros and con-nya aja seperti apa kayak gitu loh. Karena maksud gua itu akan sering terjadi apalagi di pekerjaan kita. Karena kita kan kerjaan kita kan hospitality ya. Kita kan jasa seperti itu dan akan seperti itu, kita akan selalu dihadapkan dengan situasi gak enakan. Either say yes or no, dan itu akan terus ada dalam diri kita, dalam pekerjaan kita. Kalau gue sih kayak gitu. Soalnya kadang-kadang yes or no-nya lama membuat gantung. Sama kayak lu lah sekarang imaginary, yang mau invest lu kan harus bilang yes or no. Iya, itu harus clear sih. Harus clear. Iya kan, nggak ada di tengah-tengah kan kayak gitu kan. Ya atau enggak? Buat diri sendiri yang kadang-kadang ngegantung, ini belum dijawab lagi nih. Pantas gak ya kayak gitu. Nah itu aja sebenarnya. Tapi gini ya, kamu juga gitu. Tapi ini gue juga ngomong ini refleksi gue ya, maksud gue sebenarnya ya kalau orang DM kita mungkin sesuatu itu sebenarnya mereka juga sebenarnya mungkin itu bentuk apresiasi mereka ke kita juga. Kita sudah cuma kadang-kadang kita ngerasa kayaknya gue kayak belum pas dapetin itu deh, mungkin talent gue deh yang lebih pantas dapetin daripada kita. Dan gue kadang-kadang ada rasa kayak gitu deh. Seperti itu. Ya tapi menurut gue harusnya perjalanan dan pengalaman harusnya semakin matang membuat kita buat keputusan dan tidak lagi nggak enakan. Iya benar, sebenarnya iya benar kayak gitu. Semoga sih teman-teman kalau udah punya jawaban jangan pakai nggak enakan, iya atau tidak, segera buat keputusan. Karena orang butuh jawaban. Apapun juga itu jawabannya kalau menurut gue, ya kan? Yang lain boleh nggak enakan tapi kalau nonton di belakang layar jangan pakai nggak enakan. Harus nonton. Jadi teman-teman terima kasih yang udah nonton episode 188. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 189. Thank you. Bye. Bye.